طلع البدر علينا من ثني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, mobil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Nasri Yahya beserta para pengurusnya, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, hidayah iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu luang kita untuk duduk di majlis ilmu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang dengan dua nikmat ini banyak manusia tertipu, yaitu katsirun minan nas, artinya nggak sedikit, Pak. Mungkin bahkan salah satu di antaranya saya pun tertipu dengan nikmat ini. Apa nikmat yang menipu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang inilah banyak menipu manusia. Banyak hal-hal yang terbuang sia-sia ketika kita mendapatkan nikmat faragh, nikmat waktu luang. Maka bergerak, bekerja ini menutup pintu maksiat. Wal faragh, waktu luang ini memungkinkan seseorang berbuat maksiat. Kita kerja dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai ketemu malam, atau mungkin jam 5 sore pulang. Kemungkinan berbuat maksiat, memaknai atau memakai nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, nikmat mulut, itu peluangnya kecil untuk melakukan maksiat. Ghibah berkurang ketika kita bekerja. Mohon maaf, misalkan kita tukang itu kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 5 ngerjain bangunan, kira-kira maksiatnya lebih sedikit mana dibandingkan ketika pulang dari kerja. Ketika bekerja semuanya bergerak. Bapak-bapak yang di kantor punya tugas banyak, depan laptop dari pagi sampai sore, maksiatnya berkurang karena tertutup pintu maksiat. Maka bergerak, kata kiai kita di sana di pondok, taharrak, bergeraklah, fa inna fit taharruki barakah, karena dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan. Seseorang yang khusyuk di dalam sholatnya, keluar dari waktu sholat, selesai menunaikan sholat, maka dia akan produktif kalau sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya sholat 5 waktu itu persiapannya sebelum masuk waktu sholat. Bapak-bapak ada yang sudah malam ini ke kamar mandi,
kemudian ada yang mandi, mempersiapkan sholat tahajud, sholat, kemudian masuk waktu subuh, sudah ada di masjid. Zuhur pun sama seperti itu. Kalau sudah sholatnya qurrata a'yun, makna qurrata a'yun itu menjadi sesuatu yang indah di matanya. Fa idza sholaital fadar kunta fi syauqin ila salatil zuhur. Selesai sholat subuh, maka ada rasa rindu untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini kan berarti ada persiapan, sehingga orang bersiap melihat waktu. Terbiasa dengan disiplin waktu sholat menjadikan seseorang selesai sholat dengan sholat yang khusyuk, menjadikan dia disiplin dalam pekerjaannya sehari-hari. Al-khusyu'u fis shalah, khusyuk di dalam sholat, dalam kitab ini salah satu yang menyebabkan kita khusyuk adalah tafahum, memahami. Makanya para ulama katakan, wa ma yuktabu li rajulin min salatihi illa ma'aqila minha. Tidaklah seseorang dicatat pahala dari sholatnya kecuali apa yang akil, paham, akila, sadar, minha, dari sholatnya. Ketika kita sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah, ketika kita sadar bahwa kita sedang mengingat Allah, itulah catatan pahala sholat kita. Allahu Akbar. Kita ingat tuh, tahu artinya, tahu maknanya, kemudian mendengarkan imam membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita imam baca, kita mencoba memahami apa yang dibaca imam, maka di situ letak pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika imam baca Al-Fatihah, Bapak dalam hatinya bercakap-cakap, pergi berselancar kemana-mana, ada yang mikirin kerjaannya, ada yang mikirin tugasnya, ada yang mikirin istrinya, mikirin anaknya, maka selama kita berbicara, kata Utsman bin Affan menyampaikan hadis dari Rasulullah, man shalla raka'ataini, barang siapa salat 2 rakaat, la yatahaddatsu fihi ma nafsah, kemudian dalam salatnya dia tidak bercakap-cakap, tidak ngobrol hatinya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itulah kadar pahala salat seseorang, yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, bergantung dari setiap pribadi, sejauh mana dia memahami dan mentadaburi bacaan dan gerakan sholatnya. Maka kita berusaha dikit demi sedikit mempelajari, memahami makna, kemudian mentadaburinya melalui kitab Al-Khusyu'u fis Shalah. Kemarin memahami gerakan, sekarang kita memasuki ucapan, mentadaburi, memahami makna al-isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Al-isti'adzah itu memohon perlindungan. Bahasa lainnya ta'awud. Kalau kita dengar sering itu ta'awud. Baca ta'awud. Bukan pakai dal, pakai dal. Saya sering mendengarkan setoran sebagian jamaah baca ta'awud itu a'udzubillah, pakainya dal, harusnya pakai dal, bukan a'udzubillah tapi a'udzubillah, pakai dal. Wa faidatul isti'adzah, apa faidah kita membaca ta'awud? Nanti versinya macam-macam ta'awud, ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagian a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kita sholat baca ta'awud untuk apa? Atau di luar sholat untuk apa?
liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i, biar setan menjauh dari hati kita. Baca ta'awud. Wa huwa yatlu kitab Allah, sedangkan ketika kita ingin membaca kitab Allah, kita baca ta'awud itu agar jauh dari hati kita, hatta yahsila lahu bidzalika tadabburul Quran, agar kita mampu mentadabburi Al-Quran. Jadi kuncinya ketika kita membaca ta'awud itu, fungsinya salah satu untuk menjauhkan setan dari hati, sehingga kita mampu mentadabburi Al-Quran. Allahu Akbar. Ketika salat sendirian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru mulai masuk ke dalam bismillahirrahmanirrahim. Apakah ta'awud itu bagian daripada Al-Quran atau di luar Al-Quran, Pak? Ta'awud apakah bagian daripada Al-Quran ataukah masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Maka ta'awud ini hanya bukan bagian daripada bacaan surah Al-Fatihah. Rahasia membaca ta'awud, kenapa sih kita ta'awud? Innaha taharatun lil fam. Jadi yang namanya ta'awud itu mensucikan mulut. Kalau kita mau sholat, kita wudu, mensucikan badan. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ketika kita buang air kecil, buang air besar, kita berwudu. Hadas besarnya ketika junub kita mandi. Ini mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Tetapi yang namanya ta'awud itu mensucikan mulut. Kenapa mulut ini disucikan? Minal lagwi, dari ucapan yang lalai. Bapak bercanda sama temennya kebanyakan, akhirnya ada kata-kata yang mungkin menyakitkan. Kata-kata rofas, ada kata-kata kotor. Rofas itu lebih menjurus kepada obrolan-obrolan, maaf, jorok. Itu rofas. Ngobrol sama teman kantor, ketemu dengan teman kantor wanita, ngobrolnya menjurus ke arah hubungan badan, ini namanya rofas. Ada yang seperti itu. Maka yang namanya isti'adzah itu, dia dipersiapkan untuk membaca Al-Quran kalam yang suci. Untuk membaca kalam yang suci diperlukan sesuatu yang suci untuk mengucapkan. Maka caranya adalah disucikan dulu mulut kita. Dengan apa? Dengan ta'awud. Jadi fungsi dari ta'awud itu, kalau tadi wudu mensucikan badan, kita bersiap-siap untuk menghadap zat yang maha suci, yang tanpa kesalahan. Kita wudu seluruh tubuh kita, mata kita, mulut kita, kemudian telinga, itu kan jatuh berguguran ketika berwudu. Bahkan para ulama, salah satu imam madhab, itu bisa merasakan dosa apa yang keluar dari setiap tetesan wudunya. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan. Nah, maka ta'awud itu dipersiapkan untuk mensucikan mulut kita yang banyak kesalahan tadi, banyak lalainya, banyak kata-kata kotornya, wa tatyibun lahu, dan untuk memberikan kebersihan. Wa tatyib, ya. Wa tahayyu'un litilawati kalamillah, dipersiapkan untuk membaca kalam Allah. Maka inilah fungsi dari dan rahasia dari isti'adah atau ta'awud. Wa hiya isti'adatun billah, yang namanya ta'awud itu berarti Bapak memohon perlindungan kepada Allah. Wa i'tirafun lahu bil qudrah, dan mengakui kekuasaan Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dengan ta'awud. Walil abdi biddu'fi, dan sebagai seorang hamba mengakui kita kelemahannya dengan cara apa? Ta'awud. Wal ajazu an muqawamatil udwil mubin, dengan ta'awud kita memohon perlindungan dari perlawanan musuh kita yang nyata. Siapa musuh kita, Pak?
setan. Kita ngaku, ya Allah saya nggak bisa apa-apa ini. Saya mohon perlindungan dari Engkau. Perlindungan dari apa? Dari musuh saya yang nyata. Dari setan. Makanya kita baca ta'awud. Kenapa kita memohon perlindungan dari Allah kepada setan? Jelas, karena alladzi yarahu huwa la yarah. Allah nyiptain setan, dia bisa ngeliat kita, kita nggak bisa ngeliat dia. Makanya ada larangan mencela setan. Jangan dicela, baca ta'awud. Kita kadang-kadang ada yang artinya marah-marah sama setan gara-gara misalnya anaknya diganggu, kesurupan, kurang ajar lu. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam satu waktu sahabat jatuh, Pak. Satu waktu sahabat ini jatuh dari onta. Kemudian dia marah-marah tuh, ta'is syaitan. Bahasa kitanya kurang ajar nih setan nih. Apa kata Rasulullah? Jangan bilang begitu, wala taqul ta'is syaitan. Kita ada yang kayak gitu, ya. Marah, kesel, malah bentak-bentak setan. Percuma bentak-bentak setan juga. Orang dia nggak bisa kita lihat. Mana dalilnya bahwa kita tidak bisa melihat setan? Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sedangkan yang namanya setan dan pasukannya itu, kata Allah dalam surat Al-A'raf, yarakum, mereka melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan ente nggak lihat mereka. Bagaimana mau melawannya? Satu-satunya jalan yaitu dengan ta'awud al-isti'adah. Kalau misalnya kita mencela setan, kata Nabi, maka dia akan ta'awama, jadi gede. Justru malah bikin gede setan. Harusnya apa? Baca qul bismillah, atau kita apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'id billah. Kalau digangguin setan, maka bacalah fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada yang ngaku, kata Imam Syafi'i, mengaku melihat jin atau setan, man za'ama, barang siapa yang mengaku, min ahlil adalah, orang yang artinya dilihat baik, adil, sholatnya ke masjid, kemudian jarang berbuat fasikan, maka yaro al jinnah, dia ngaku-ngaku melihat jin, abtalna syahadatahu, kami batalkan persaksiannya. Maknanya nggak bisa lagi nanti jadi saksi nikah. Ada yang mengatakan bahwa syahadatnya batal, tapi yang lebih tepat artinya persaksian pernikahan. Jadi yang namanya saksi nikah itu dua. Kemudian harus adil. Apa makna adilnya? Adil artinya ini orang bukan ahli maksiat. Kalau suka nongkrong, kemudian suka minum, jangan dijadiin saksi nikah. Syaratnya adalah. Terus yang sholat juga kan mungkin bermaksiat, diam-diam. Maka adilnya di sini adil zahirnya saja. Para ulama tidak menentukan kriteria adil secara batinnya. Susah Pak kalau gitu. Siapa yang jadi saksi nanti? Yang penting secara kasat mata ini orang-orang baik boleh jadi saksi. Secara kasat mata orang ini orang ahli maksiat jangan dijadiin saksi. Lah ini kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang mampu melihat jin, karena berpandangan dengan surat Al-A'raf ayat 27. Tidak ada yang mungkin melihat jin. Illa, kecuali kata Imam Syafi'i, ayyakuna nabiyan, kecuali nabi. Sebagian lagi para ulama mengatakan kalau seandainya yang lain itu seperti siapa? Khalid bin Walid ketika Fathu Mekah, dia hancurkan itu patung-patung berhala, kemudian keluar dari Uzza, dari berhala keluar jin wanita, nenek-nenek. Ini para ulama katakan yang diperlihatkan adalah penampakan jin, bukan dalam bentuk asli. Sebagian mengatakan itu karomah para sahabat.
sahabat diberikan keistimewaan atau wali-wali Allah diberikan keistimewaan. Abu Hurairah melihat jin. Datang kepada Abu Hurairah seseorang, ketika Abu Hurairah diberikan amanah menjaga harta zakat, kemudian ada zakat fitrah juga, ngaku-ngaku lapar ya. Ini kan dalam kisahnya di kitab Bukhari bahwa Abu Hurairah bertemu dengan jin. Artinya jin yang bertemu dengan Abu Hurairah berbentuk manusia. Jadi bukan bentuk aslinya. Kalau bentuk bukan aslinya banyak, mungkin bapak-bapak punya cerita, saya ngelihat ada itu di pohon. Kalau bahasa kita orang-orang di Indonesia kuntilanak, di Amerika vampir. Macam-macam, nanti setiap daerah ada lagi macam setan yang sesuai dengan imajinasi masyarakat setempat. Karena imajinasinya begitu, ya dibikin seperti itu sama setan, karena setan diberikan kemampuan untuk menjelma. Itu menjadi bentuk fisik yang lain. Fahuwa yarahu muqabil dzalika yasta'inu billadzi yara syaitan. Kita masuk ke dalam al-khusyu'u fi shalah. Maka apa makna hukum dari ta'awud? Kita baca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Kalau seandainya kita tidak membaca ta'awud, contoh Allahu Akbar, kemudian kita sudah masuk ke dalam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, lupa ta'awud, kira-kira Bapak balik lagi nggak ke ta'awud atau lanjut aja Al-Fatihahnya? Lanjut, jangan kembali ke ta'awud, nggak boleh. Kenapa? Karena ta'awud itu bukan rukun sholat. Al-Fatihah itu rukun. Dalam fikih prioritas, takdimul wujub atau takdimul wajib ala sunnah. Yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib harus didahulukan dari sesuatu yang dianjurkan. Contohnya yang kasus lain, tahiyat awal. Tahiyat awal dalam sholat itu dalam madhab Syafi'i namanya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Ab'ad diambil dari kata-kata bu'bun, anggota. Kalau seandainya salah satu anggota kita ini, mohon maaf, tidak ada, maka disebutnya cacat. Untuk menyempurnakan kecacatannya, maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau ada imam bangkit di rakaat kedua, tidak tahiyat awal, posisi berdirinya itu mendekati, ya, bangkitnya mendekati berdiri, karena macam-macam nanti posisi bangkit itu. Kalau misalkan tahiyat awal, dia bangkit baru separoh, Bapak jadi imam. Mau saya praktekkan. Bangkit dari sujud kedua, Allahu Akbar, harusnya tahiyat awal, tapi posisi udah mau berdiri. Ingat nih Pak, kira-kira bangkit apa duduk? Duduk, karena masih mendekati posisi duduk. Tapi kalau Allah, subhanallah, udah begini, duduk lagi nggak Pak? Nggak boleh duduk lagi, posisi sudah mendekati berdiri. Nah, karena ini kita meninggalkan tahiyat awal, berarti meninggalkan sunnah ab'ad. Diganti nggak? Nggak diganti dengan tahiyat awal, tapi diganti dengan sujud sahwi. Nah, begitu juga dengan ta'awud. Allahu Akbar, baca doa iftitah. Ini kan termasuk sunnah, bukan wajib. Ustaz, itu kalau orang taraweh saya suka ngikutin, kok langsung baca Al-Fatihah ya? Itu baca doa iftitahnya ngebut apa bagaimana? Apa nggak dibaca? Ya, ketika doa sunnah ditinggalkan, biasanya imam meninggalkan bacaan sunnah doa iftitah. Atau kita mengikuti kaidah dari kaidah fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Contohnya doa iftitah.
Allahu Akbar, kita jadi imam. Kalau kita bacanya Allahu Akbar kabiro tambah lagi ini wajahku kepanjangan nih. Ambil yang sekedarnya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bisa diambil. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kaidahnya segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, tapi jangan ditinggalin semuanya. Apa hukum membaca ta'awud ketika sholat? Kalau madhab Hanafi, beliau katakan sunnah dibaca di awal rakaat saja. Madhab Hanafi. Jadi bapak di rakaat kedua mau baca Al-Fatihah, itu sudah tidak disunnahkan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi makmum, imam, kecuali makmum masbuk, udah tinggal dikit lagi ruku, nah berarti kan ada yang diprioritaskan itu. Imam udah bacanya bacaan surat yang pendek, kulhu. Bapak masuk di ayat ketiga, qul huwallahu ahad Allahus samad, masuk lam yalid wa lam yulad, Allahu Akbar. Bapak baca ta'awud, Al-Fatihahnya bisa ninggal. Minimal kan lumayan itu, baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Maka makmum masbuk tidak diperkenankan membaca doa iftitah ataupun ta'awud. Ambil yang paling prioritas, yaitu yang rukunnya, rukun qauli, yaitu Al-Fatihah. Berapa rukun qauli? Kita ulang-ulang murojaah ya, mudzakarah. Rukun qauli 5. Baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bapak terlambat sholatnya, perhatikan takbirnya, takbir niat takbiratul ihram apa niat takbir ngikutin imam ruku? Karena ada ketika terlambat, Allahu Akbar, imam sudah ruku, kita datang, Allahu Akbar. Ini takbir ruku apa takbiratul ihram? Kalau niat ya takbiratul ihram nggak sah. Takbirnya niat ngikutin imam tidak sah. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Ustadz, takbirnya 2 kali apa sekali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu masuk ke dalam at-tasyriku bin niyah, menyatukan niat. Dalam mazhab kita ada namanya at-tasyrik bin niyah, menyatukan niat dalam satu pekerjaan. 2 niat dalam satu pekerjaan. Pertama, menyatukan takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari setiap rukun ke rukun lainnya, disebut takbir intiqal. Jadi niatnya adalah takbiratul ihram, tapi sekali langsung ruku boleh. Niat puasa, ketemulah puasa Daud di hari Senin, maka ada dapat pahala Daud dan Senin. Tasyrikun niat, menggabungkan 2 niat dalam satu pekerjaan. Bapak masuk ke masjid, wah ini udah menit ketiga nih, saya mau sholat tahiyatul masjid sama sholat fajar, maka digabungkan niatnya. Dalam hati niat sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar. At-tasyriku bin niyah, menggabungkan 2 niat dalam satu pekerjaan. Maka ta'awud menurut madhab Hanafi dibacanya di awal rakaat saja. Kalau madhab Syafi'i bagaimana? Madhab Syafi'i, salah satu qaul perkataan Imam Syafi'i yang dikuatkan itu sunnah membaca di setiap rakaat. Allahu Akbar, rakaat pertama baca ta'awud, bangkit lagi Allahu Akbar, rakaat kedua baca ta'awud lagi, 3 ta'awud, dan hukumnya sunnah. Saya baca ta'awud setelah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Mau baca surat sunnah, baca misalkan qul ya ayyuhal kafirun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sunnah. Jadi lanjut saja langsung bismillah. Kapan ta'awud disunnahkan? Kalau sudah terjeda waktu yang lama membaca Al-Quran. Bapak lagi baca Al-Quran nih, selesai, kemudian mau lanjut lagi, tinggal sebentar, minum dulu, kemudian waktunya agak sedikit terjeda dengan nyemil-nyemil, lanjut lagi baca Quran, maka mulai dengan ta'awud. Kalau jedanya tadi cuman amin, itu waktunya masih sedikit, maka para ulama cuman membacanya di awal-awal surat aja, Al-Fatihah. Tidak mensunahkan membaca di setelah surat yang baru, setelah Al-Fatihah. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali sunnahnya hanya di rakaat pertama saja. Dan bentuk redaksi ta'awudnya a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Yang menarik pendapatnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan makruh membaca ta'awud di sholat fardu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu makruh. Jadi tidak dianjurkan membaca ta'awud, hanya dianjurkan pada sholat-sholat sunnah menurut mazhab Maliki. Ini dalam kitab Al-Madhahib Al-Arba'ah, fikih ala madhahib al-arba'ah, 4 madhab. Jadi hukumnya tadi seperti itu. Hukumnya kalau kita disunahkan setiap rakaat. Kalau nggak dibaca gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, namanya juga dianjurkan. Tapi kalau kita baca berarti kita mengikuti sunnah. Bacaannya bagaimana? Bacaannya macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi yang a'udzubillahi minasyaiton, itu boleh juga. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung daripada gangguan setan dan kehadirannya, an yahdurun. Ini bacaan redaksi ta'awud. Dalam Al-Quran dikatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Maka satu waktu sahabat Rasulullah Utsman bin Abil datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sering digangguin sama setan. Jadi dikit-dikit kita itu nyalahin setan. Apa sih sebenarnya fungsi dari diciptakannya setan itu? Hikmahnya itu dengan dijadikannya setan itu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa ada KPK? Karena ada setan. Kenapa ada majelis taklim, ada majelis ilmu duduk seperti ini? Karena ada setan. Kalau seandainya setan tobat, nggak ganggu manusia, udah baik semua, nanti nggak ada majelis ilmu. Ini anekdot dari beberapa orang yang mengartikan bahwa setan itu memang harus ada. Jadi fungsi dan hikmahnya seperti itu. Adanya lembaga-lembaga kemanusiaan, ada LSM, perlindungan anak, itu karena wujud dari setan. Ini hikmahnya. Kemudian datang sahabat Utsman bin Abil, ya Rasulullah, saya sering digangguin setan ketika sholat. Kata Rasulullah, dzalika yuqalu lahu khinzib. Itu setan namanya si khinzib. Nah, jadi setan macam-macam nama-namanya. Ada dasim yang suka gangguin rumah tangga orang, ada dasim. Khinzib ini mengganggu ketika sholat, sering was-was, makanya dibacanya ta'awud. Madhab Maliki melafatkan niat dalam memulai sholat. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maka para ulama mempertanyakan, ini termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Malik, ini dianjurkan bagi orang yang was-was. Emang ada orang was-was ketika mau masuki sholat? Banyak tuh.
Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar. Ini was-was karena gangguan khinzib. Maka Imam Malik menyarankan agar kuat hatinya, tidak berubah niatnya, ucapkan dulu, nanti diniatkan. Bukan niatnya dengan diucapkan, tapi niat itu tempatnya selalu di hati. Ucapan talafut bin niat hanya menguatkan bagi orang-orang yang was-was, dianjurkan. Usolli fardhul maghribi. Maka ketika dia ucapkan tadi, ketika takbir sudah terdengar di hatinya itu tadi bacaan itu, masuk dalam hatinya usolli fardhul maghribi. Haruskah niat itu dilafatkan dengan bahasa Arab? Niat nggak perlu pakai bahasa Arab. Kalau orang niat pakai bahasa Arab, Bapak susah sholat jamak kosornya, Pak. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin majmu'an 'alal isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Untuk ngapalin segitunya, Pak, itu untuk kita orang tua lama benar. Ya Allah, akhirnya Bapak sholat berpergian nggak pernah jamak kosor. Pak, kalau sholat saya perhatikan Bapak sholatnya full terus. Kenapa, Pak? Nggak bisa niatnya saya. Gara-gara nggak bisa niat, dia nyangka niat harus pakai bahasa Arab. Bapak berdiri sholat, niat sholat jamak qasar maghrib, sebutkan dalam hatinya Allahu Akbar, niat saya sholat maghrib dan isya jamak qasar, selesai. Makanya niat itu tempatnya adalah di hati. Niat saya zakat fitrah, niat saya zakat mal. Nah, ini talafut disebutkan hanya bentuk menguatkan hati saja. Kemudian didoakan sama yang menerima sebagai bagian daripada sunnah. Maka ketika kita diganggu sama khinzib tadi, faida ahsastahu, kalau ente ngerasa tadi digangguin, fata'awad billahi minhu. Boleh Bapak ketika sholat Allahu Akbar. Loh, kok pikiran melayang kemana-mana ya? Ini kalau kadang-kadang Pak ya, kalau sering nanti sering tahu tuh. Kalau biasanya khusyuk gitu, Bapak biasa khusyuk dengerin imam, tiba-tiba kok ketika sholat semuanya nggak bisa ditadaburi, tidak ada konsentrasi mendengarkan bacaan imam, maka khinzib. Kata Rasulullah, fata'awud billah, baca ta'awud ketika sholat boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kencang-kencang, disirkan saja. Watfil ala yasarik, kemudian meludah ke kiri salasan 3 kali. Dikit Pak, jangan dikumpulin sampai banyak. Yang lain, yang sampingnya kena marah nanti. Ini orang sholat sambil meludah. Jangan. Watfil itu ludahnya sebagai isyarat saja. 3 kali. Yang sampingnya belum belajar, nggak duduk di majelis ilmu, tersinggung. Orang sholat tuh sambil ngudah-ngudah begini nih. Nggak suka sama saya, sampai sholat dibawa-bawa katanya. Ngudahin saya. Maka harus dipahami juga, temennya di samping paham nggak nih? Ketika kita ngeludah kecil begitu, dia nggak paham, tersinggung nggak? Kita kasih tahu Pak Haji, maaf ya tadi, saya bukan ngeludahin Pak Haji. Saya tadi ngerasa sholat digangguin setan, makanya saya ngeludah ke kiri 3 kali. Watfil ala yasarika salatan, kata Rasulullah. Maka boleh membaca ta'awud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apa makna ta'awud? Al-isti'adah wal istijarah. Artinya meminta perlindungan. Ini ya, al-isti'adah. Wa ta'wilu qawlu qa'il a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tafsirnya ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim artinya astajiru. Artinya saya memohon perlindungan billah duna ghairi min sa'il khalqihi, saya tidak meminta perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Suruk jam berapa Pak Haji? 5.18 ya. Kalau itu kalau nggak salah di situ 5.25. Ya. Kita cukupkan sampai di sini kita pembahasan kita.
Sebelum kita akhiri, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Kalau tidak, kita cukupkan sampai waktu syuruk ini. Ada dari para jamaah? Ya, silakan Pak Haji Darlis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita mengatakan kita tidak boleh menyalahkan setan. Iya. Apakah kita bisa membanggakan setan? Karena saya sudah membaca suatu kitab, satu-satunya tauhid yang terbaik adalah setan. Dia tidak akan menyembah selain Allah. Mau penjelasan kepada saya? Iya. Ada rapat nasional dari kumpulan para setan. Jadi para setan ini protes, manusia ini dikit-dikit nyalain kita. Kita yang sebagai setan aja, seumur-umur kita nggak pernah nyembah yang lain. Kita nyembahnya Allah dulu, kata keturunan setan. Sedangkan manusia ada yang ngaku-ngaku Tuhan lagi. Ana rabbukumul a'la. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan bahwa saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun ngaku setan, lebih setan daripada setan. Maka bolehkah kita membanggakan setan? Apakah kita tidak boleh mencela setan? Boleh. Yang tidak boleh itu dikhususkan ketika kita terkena musibah. Tadi ketika kena musibah, jangan kita nyalahin setan. Artinya setan ngerasa bangga, gue disalahin. Artinya saya sebagai penyebab dia celaka, jatuh dari motor, kurang ajar nih. Setan sebelah sini kayaknya ini. Di daerah sini memang paling banyak. Setan akan bangga karena merasa sebagai penyebab. Dia lupa bahwa penyebab jatuhnya adalah Allah. Harusnya baca Bismillah. Bolehkah setan itu dilaknat, kemudian dicela? Boleh, karena Allah sendiri mengatakan fa innahu rajim. Ukhruj, keluar kamu setan. Karena engkau adalah rajim. Rajim itu yang terlaknat. Ada dalam bahasa Arab rajam, masuk ke dalam bahasa Indonesia rajam. Hukum rajam itu yang dilemparin. Setan itu marjum, yang terlaknat, yang dilempar, dikeluarkan dari surga. Maka Allah melaknat setan. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika sholat datang ifrit bawa obor, mau melemparkan Rasulullah itu api. Apa Rasulullah ucapkan? Rasulullah juga dia melaknat setan. Melaknat setan itu boleh ketika kita bukan terkena musibah. Tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan musibah. Tapi kalau melaknatnya ketika jatuh, itu seolah-olah kita menjadikan setan itu penyebab kita jatuh. Dia bangga. Maka Rasulullah ketika itu membaca ketika salatnya, a'udzubillahi minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minka, darimu si ifrit. Al'anuka bi la'natillah, saya melaknat engkau dengan laknatnya Allah. Artinya laknat Allah itu fa innaka rajim, marjum, yang terlaknat. Jadi melaknat setan itu boleh. Yang tidak boleh itu dikhususkan ketika kita terjadi kecelakaan atau musibah yang kita ngerasa ini dikerjain setan. Kita marah-marah mulai sama setan. Jangan. Lah hukumnya bagaimana? Hukum setan sendiri ketika dikatakan tauhidnya paling benar. Justru setan itu pembangkang paling pembangkang. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk.
apa yang menghalangimu sujud ketika aku yang memerintahkan? Allah yang merintahin aja dia dengan sombongnya di hadapan Allah dia nggak mau sujud. Kata setan, jelas saya nggak mau sujud sama Adam. Sujudnya sujud ihtiram. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nari, wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan yang namanya Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu khalaqtani min nar. Saya lebih baik daripada dia. Sombong di hadapan al-mutakabbir. Siapa al-mutakabbir? Allah al-mutakabbir. Allah pemilik kesombongan. Pantaskah kita sombong di hadapan zat yang maha sombong, yang memiliki kesombongan? Dan sombong itu sebuah pakaian Allah. Itu merupakan pujian bagi Allah dan merupakan celaan bagi makhluknya. Nggak boleh kita memakai pakaian Allah. Tauhidnya di mana? Jelas-jelas itu Allah yang perintah, tapi dia maksiat. Makanya fakhruj, maka keluar engkau, fa innaka rajim. Jadi jangan dijadikan dalil setan itu tauhidnya lebih baik daripada manusia, dari Adam itu. Dia murni tuh gitu. Ini tidak boleh dijadikan dalil karena memang terkutuk dan durhakanya jelas gitu. Wallahu a'lam. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan engkau setan, artinya setan itu bukan setan di sini, iblis, terlaknat ya keturunannya sampai pada yaumiddin, pada hari kiamat. Kata Allah dalam surat Al-Hijr. Bayangkan kalau dilaknatnya sampai hari akhir bagaimana itu. Dan pendustaan terbesar, kebohongan terbesar adalah membohongi zat yang maha mengetahui. Dan ini kadang-kadang terjadi kepada manusia juga. Berbohong, kalau tadi kan setan sombong di hadapan zat yang maha agung. Berbohong di hadapan zat yang maha agung, yang maha mengetahui hati. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Allahu Akbar, dia katakan dalam hatinya, hanya engkau Allah yang maha agung, yang lainnya kecil. Gak ada apa-apanya dibandingkan engkau. Engkau memiliki keagungan, kekayaan, semuanya milik engkau. Tapi ketika sholat mikirin yang lain, mikirin anak, mikirin istri, mikirin pekerjaan. Kata para ulama, berbohong di hadapan zat yang maha mengetahui di dalam hati adalah kebohongan yang terbesar. Ini makanya ngeri juga gitu. Ya, bagaimana caranya biar nggak berbohong? Setiap bacaan yang kita baca, kita tahu artinya dan kita pahami, biar kita nggak bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya berbicara, otak mentranslate, minimal mentranslate arti bismillah. Itu tingkatan paling dasar. Mengartikan bacaan yang kita baca, tingkatan khusyuk terdasar. Nanti ada lagi yang kedua, mulai mentadaburinya, memahaminya, maka sampai pada tahap di mana khusyuknya sampai derajatnya para nabi, para sahabat, para tabiin yang dioperasi tanpa obat bius, kaki diamputasi selesai. Kok bisa begitu? Orang diamputasi, mungkin nih Pak Dokter tahu, itu pakai apa? Zat apa namanya? Apa? Ya, dibius kan? Dibius itu kan sampai nggak sadar. Kemudian kalau apa namanya ya, yang di macam-macam lah ya di dunia kedokteran. Bayangkan bagaimana orang tidak bisa sadar kepada kehidupan selain munajatnya kepada Allah. Sampai tingkat seperti apa itu? Sampai tingkat delta, kosong, cuman ada dirinya dan Allah saja, yang lainnya nggak ada. Itu hakikat Allahu Akbar. Makanya wajar kisah-kisah yang seperti ini itu diriwayatkan oleh banyak kisah dan banyak saksinya, bukan kisah karangan. Kalau kita mikirnya sekarang ngarang ya, mana ada orang dioperasi apa diamputasi sampai selesai sholat, selesai amputasinya dia nggak tahu apa-apa. Sayyidina Ali, bayangkan di mana dicabut tombaknya. Sahabat musyawarah kapan ya? Waktu terbaik ketika sholat.
Karena hubungannya saking dekat sama Allah, nggak sadar sama yang lain gitu. Ditarik, bayangin kalau tombak ditarik dari kita pasti kejerit. Saya pribadi kena nyamuk di sini Pak. Gimana coba? Gatel. Sahabat nggak ada yang goyang itu, karena memang tingkatannya adalah tingkat khusyuk yang tertinggi. Sudah tidak ada lagi ngobrol di dalam hatinya perkara yang lain. Ya sholat saya berarti munajat. Makanya Abu Bakar ketika mau jadi imam ngegantiin Rasulullah, janganlah kata Siti Aisyah, Abu Bakar itu orangnya suka nangis kalau sholat, nanti malah bikin repot makmum, bacaannya malah nangis terus. Baru mulai udah nangis karena khusyuknya, nggak ada lagi yang lainnya selain Allah. Nah itu mudah-mudahan kita belajar sampai tingkatan dimana minimal itu tahu apa yang dibaca. Apa itu Rabbighfirli, apa warhamni, wajburni, warfa'ni, apa itu at-tahiyatul mubarakatus salawat. Ini minimal itu dulu tuh. Sehingga kita tidak dikatakan berbohong di dalam sholat. Ente baca segala penghormatan, kemudian at-tahiyatul mubarakat, keberkahan, kebaikan itu semuanya lillah, hanya untuk Allah. At-thayyibat, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, saya hanya persembahkan lillah. At-thayyibat, Bapak sholat, Bapak zakat, Bapak berucap baik, itu semua dipersembahkan buat Allah, lillah, bukan buat manusia. Karena Allah yang perintahkan, Rasul yang bilang kita senyum sama saudara kita, tegur sapa sama orang kita, itu di kalimat at-thayyibatu lillah. Cuman kalau dibaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum, hafalan SD kita. Bahkan kadang-kadang salah baca at-tahiyatul atau at-tahiyatul. Panjang taknya atau pendek Pak? Ini kadang ini aja udah mulai panjang apa pendek ya? Ada yang bacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Karena dulu gurunya ngajarinnya, ayo kita baca sama-sama ya. At-tahiyatul mubarakatus, sampai kita tua bacanya at-tahiyatul. Ternyata setelah dibaca teksnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut, pendek taknya, nggak dibaca panjang. Baru baca aja kita udah salah, apalagi mau ngartiin gitu ya. Aduh, udah pusing saya. Ini saya tambah cerita sedikit. Saya ngajarin orang yang hijrah itu, bapak-bapak, dulu dia pemabok. Kita ajarin bacaan sholat, zikirnya Subhanallah nggak tahu artinya, Alhamdulillah nggak tahu artinya, Allahu Akbar nggak tahu artinya, ketuker-tuker. Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Saya caranya gimana kata saya? Ini kan harusnya umum gitu. Saya ingat lagu Rehan itu. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ayo Pak, baca Pak. Kayaknya kalau kayak gini Bapak bisa nih ngertiin nih. Baca dia nyanyi karena seneng. Akhirnya apal Pak. Subhanallah, apa Pak? Maha Suci Allah. Saya bilang Alhamdulillah, kata dia segala puji bagi Allah. Baru Alhamdulillah atau apal Pak. Saya mikir diartiin begini, apalagi dikasih tafsirnya, pusing lagi dia. Akhirnya dengan tadi wasilah tadi ya, itu baru bisa tahu artinya. Wallahu a'lam. Ya, kita sudah masuk. Ya, silakan. Ya Pak Haji, silakan. Masalah benar tadi disebutkan kita tidak boleh menyalahkan setan sewaktu kena musibah. Saya ingat satu ayat tidak hafal teks aslinya, tapi ayat ketika kena penyakit, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya telah diganggu setan dengan berbagai penyakit. Gimana itu? Iya. Memang setan itu diwujudkan untuk mengganggu manusia. Mengganggu manusia, makanya bacaannya berlindung kepada setan, tetapi tidak mencela. Kita tahu itu gangguannya dari setan, tapi tidak bila kita mengatakan kurang ajar lu setan. Ini hadisnya langsung dari Rasulullah. Jadi sahabat ketika itu dia jatuh, dia
melaknat setan. Jadi kan laknat itu kapan? Laknat itu kalau datangnya setan bukan mencelakai kita, seolah-olah. Karena sahabat bilang ta'is setan, bahasanya ta'is setan itu sialan lu setan. Kadang-kadang kurang ajar anak setan. Kadang-kadang kita malah bilang anak setan berarti bapaknya setan. Nah, Umar bin Khattab kudanya nih susah diatur, setan kata Umar. Apa makna setan? Setan itu artinya ba'uda. Ba'uda itu artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat. Lalu siapa aja yang menjadi setan? Minal jinnati wan nas. Orang yang menjauhkan kita dari Allah itu setan. Gangguin orang sholat, setan. Bukan hanya bukan jin aja, tapi dari manusia. Kata Rasulullah, la taqul syaitan fa innaka idza qulta, kalau ente bilang nyalain setannya dengan baca dengan apa? Melaknat tadi, bukan harusnya auzubillah atau bismillah. Memang iya kita diganggu setan, bacanya jangan laknat tadi. Fa idza qulta dzalika, kalau ente bilang kurang ajar setan, ta'awama, nanti dia akan membesar. Mithul bait, seperti rumah. Wa yaqulu biquwwati, dan setan akan mengatakan itu gara-gara saya. Dengan kekuatan saya dia akhirnya celaka dan nyalahin saya. Harusnya dia bukan itu yang diucapkan. Apa kata Rasulullah? Walakin qul bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bapak naik motor, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadisnya dikatakan kufita kudita uqita. Kamu dicukupkan, kamu dijaga, kamu diberikan petunjuk. Kata setan, kalau dia udah baca begini bagaimana mau ngeganggunya? Maka baca bismillah. Tetap kita tahu tadi tuh musibah itu bukannya, bahkan kan kita disuruh a'udzubillahi minasyaiton, karena memang setan itu memberikan gangguan gitu. Jadi bedanya tadi Pak Haji, tidak boleh melaknatnya dalam keadaan kena musibah gitu. Tapi boleh melaknat kalau ada gangguan. Seperti Rasulullah tadi dengan melaknat, al'anaku bi la'natillah, saya melaknatmu dengan laknat Allah. Gangguannya datang dari iblis pengen melempar obor. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Dokter. Kalau saya memang kita bahwa itu kan susah kita untuk tapi satu tahun waktu. Tapi katanya saya pernah mendapatkan dari beberapa kamu bahwa setelah kita sholat itu memberikan salah satu itu katanya dengan membaca sedikit-sedikit seperti itu Allah akan menerima sholat. Iya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, salah satu metode untuk menggapai khusyuk dalam sholat itu pertama hudurul qalbi, hadirnya hati. Hati kita hadir sebagaimana kita ngobrol serius di rapat sama pimpinan rapat misalkan. Peserta rapat ngobrol fokus tuh apa yang dibahas, hatinya hadir. Mempersiapkan sebelum itu pun kita persiapkan tuh bahan untuk rapat, bahan untuk sholat kita persiapkan mulai dari bajunya. Kemudian hudurul qalbi, kemudian ada tafahum, tahu artinya. Kemudian ada al-haibah, ada ta'zim, ada haibah. Ta'zim itu pengagungan kepada siapa kita berdiri. Nanti intinya di akhir ada al-haya. Al-haya itu rasa malu. Malu terhadap apa? Malu terhadap pemahaman kita, pentadaburan kita, kekhusyuan kita, kekurangan salat kita. Makanya nanti dibacanya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillah. Yang dibaca pertama kali selesai dari salam adalah Astaghfirullah. Apakah Astaghfirullah saja? Ini penjabaran dari Imam Al-Auza'i. Selesai sholat kata Rasulullah,
istaghfaro salatan, beristighfar 3 kali. Istighfarnya gimana kata tabi'in ketika itu, kata Imam Al-Auza'i, astagfirullah, astagfirullah. Bukan Rasulullah membatasi astagfirullah. Ada sebagian ustadz kalau ditambahkan al-azim sudah bid'ah. Tambahkan lagi lebih panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, enggak lagi. Maka istighfar kita ini adalah untuk memohon ampun terhadap kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Nah, yang menjadi standar kualitas pahalanya itulah yang berbeda-beda. Diampuni dosanya, diterima sholatnya dengan segala kekurangannya. Tetapi kata Rasulullah, innar rajula, sesungguhnya seorang selesai sholat, layan sorifu wa ma kutiba, tidak dicatat pahalanya illa kecuali. Nah, bedanya nih, setiap masing-masing berapa nanti sholatnya diterima, dimaafkan karena tidak khusyuk, tapi ada perbedaan tingkatan derajat pahalanya. Rasulullah yang bilang usyru, ada yang 1/10, ada yang tusuha, ada yang dapat 1/9-nya. Kok bisa beda-beda? Yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, berbedanya itu bergantung daripada pribadi masing-masing dalam tingkat kadar kekhusyuannya. Jadi begitu Pak Dokter, bedanya nanti di pahala. Tapi ada yang dilemparin sholatnya, ada juga. Dalam sebuah riwayat begini, bukan riwayat, ada syair, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang dia tidak berwirid, maka dia seperti monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit berdiri kabur, istighfar enggak, apa enggak, buru-buru. Man laisa lahu wirdun, kalau enggak punya wiridan, wirid itu zikir, apa? Bahwa qirdun, maka dia monyet. Maka jangan sampai minimal sholat selesai itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesibuk-sibuknya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berdiri enggak apa-apa. Sudah cukup mengikuti sunnah Rasulullah sampai di situ. Jadi benar, istighfar itu nanti menjadikan kekurangan-kekurangan itu tertutupi dengan istighfar kita. Karena khusyuk itu sangat-sangat berat dan sulit. Persiapan khusyuknya harus sebelum sholat. Bapak akan menemukan perbedaan khusyuk ketika berangkatnya sebelum waktunya duduk di sini kayak Pak Haji Mukni gitu. Kemudian dengan datang ketika imam sudah baca Al-Fatihah di tengah-tengah, itu beda khusyuknya. Kalau datang kemudian sholat sunnah dulu, kemudian baru kita mengikuti imam dari awal, dibandingkan orang yang datang buru-buru di tengah-tengah, itu beda khusyuknya. Wallahu a'lam. Gitu Pak Dokter. Ya, alhamdulillah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama telah kita mengkaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah, khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu yang belum kita amalkan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', menjadi wasilah kita memasuki pintu gerbang Allah Subhanahu wa taala, wasilah diturunkannya rahmat Allah kepada kita, wasilah menjadikan hidayah bukan hanya sekedar hidayah dulu irsyad, tetapi hidayah taufik. Wallahu a'lam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.